Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas 17 Agustus 1945. Di mata kuliah Manajemen Akuntansi ini, kita akan mempresentasikan materi mengenai anggaran untuk perencanaan dan pengendalian atau biasa disebut Budget for Planning and Control. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, yaitu ada Devrika Olivia, kemudian saya sendiri, Anissa Fitro, lalu ada Muhammad Habibi dan Kak Aditya Saputra. Oke, selanjutnya latar belakang. Perusahaan membutuhkan alat untuk mengatur kegiatan operasional. Tanpa perencanaan, kegiatan tidak terarah, dan tanpa pengendalian sulit mengevaluasi kinerja. Kemudian pengertian anggaran. Anggaran adalah rencana kinerja yang dinyatakan dalam bentuk angka keuangan untuk periode tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devrika Olivia dari Prodi Akuntansi NIM 2436100007. Karakteristik anggaran. Karakteristik anggaran itu yang pertama disusun sebelum kegiatan dalam satu satuan uang, memiliki periode tertentu, fleksibel dan memerlukan komitmen. Lalu ada fungsi dari anggaran, yaitu perencanaan, pengendalian, koordinasi, motivasi, dan evaluasi. Lalu ada proses penyusunan anggaran. Yang pertama, menentukan tujuan. Tahap awal adalah menetapkan tujuan yang ingin dicapai perusahaan dalam periode tertentu. Yang kedua, mengumpulkan data. Mengumpulkan informasi yang dibutuhkan agar anggaran realistis. Yang ketiga, menyusun anggaran. Setiap bagian atau departemen menyusun anggaran berdasarkan tujuan dan data yang ada. Lalu yang keempat, ada revisi. Anggaran yang telah disusun akan ditinjau kembali dan diperbaiki jika diperlukan. Lalu yang kelima, pengesahan. Anggaran yang sudah direvisi kemudian disetujui oleh manajemen puncak. Yang keenam, monitoring. Itu adalah tahapan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran. Lalu ada jenis-jenis anggaran. Yang pertama itu anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah rencana jumlah produk yang akan dijual serta pendapatan yang diharapkan. Isi anggaran penjualan yaitu jumlah unit yang dijual, harga jual per unit, dan juga total penjualan. Contohnya, menjual 1000 unit dengan harga 50.000, total penjualannya 50 juta. Lalu ada anggaran produksi, adalah rencana jumlah barang yang harus diproduksi untuk memenuhi target penjualan. Rumus sederhananya, produksi sama dengan penjualan ditambah persediaan akhir dikurang persediaan awal. Contoh, penjualan 1000 unit, persediaan awalnya 100 unit, persediaan akhirnya 200 unit. Berarti produksinya sama dengan 1000 ditambah 200 dikurang 100 sama dengan 110 unit. Selanjutnya yang ketiga, anggaran biaya. Anggaran biaya adalah rencana pengeluaran yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Jenis biayanya yang pertama biaya produksi berupa bahan baku, tenaga kerja. Yang kedua biaya operasional, yaitu listrik, gaji, sewa. Contohnya yang pertama bahan baku yaitu 20 juta, gaji 10 juta. Total biayanya sama dengan 30 juta. Digunakan untuk mengontrol pengeluaran agar efisien. Yang keempat, anggaran kas. Anggaran kas yaitu rencana arus masuk dan keluar kas dalam periode tertentu. Isi anggaran kas, yang pertama penerimaan kas berupa penjualan piutang, yang kedua pengeluaran kas berupa biaya pembelian dan gaji. Contohnya di sini kas masuk sama dengan 50 juta, kas keluar sama dengan 30 juta, saldo kas sama dengan 20 juta. Penting untuk menjaga likuiditas perusahaan. Selanjutnya contoh perencanaan penjualan sama dengan 1000 unit dikali 50.000 sama dengan 50 juta. Perencanaan biaya per unitnya 30.000, total biayanya sama dengan 30 juta. Estimasi labanya 50 juta dikurang 30 juta sama dengan 20 juta. Contoh pengendaliannya, realisasi pendapatan 45 juta, biaya 28 juta. Labanya sama dengan 17 juta. Analisis selisih laba sama dengan 3 juta. Tidak menguntungkan. Selanjutnya kelebihan anggaran. Yang pertama membantu perencanaan. Anggaran membantu perusahaan atau organisasi dalam merencanakan kegiatan di masa depan secara sistematis. Dengan anggaran, tujuan dapat ditentukan dengan jenis serta langkah-langkah untuk mencapainya dengan disusun lebih terarah. Yang kedua, mengontrol biaya. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian, sehingga pengeluaran dapat dipantau dan dibandingkan dengan rencana. Jika terjadi penyimpangan,
manajemen dapat segera mengambil tindakan untuk mengatasinya. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Dengan adanya anggaran, penggunaan sumber daya uang, tenaga kerja, waktu menjadi lebih optimal. Setiap bagian organisasi bekerja sesuai rencana, sehingga pemborosan dapat diminimalkan dan efisiensi meningkat. Perkenalkan, nama saya Aditya Saputra dari Prodi Manajemen dengan NPM 223609006. Di sini saya akan mengajarkan materi tentang anggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Kekurangan anggaran. Yang pertama, berdasarkan emisi. Anggaran disusun berdasarkan perkiraan atau asumsi tentang kondisi masa depan karena sifatnya tidak pasti. Anggaran bisa saja tidak sesuai dengan kenyataan, terutama jika terjadi perubahan ekonomi, pasar, atau kondisi internal perusahaan. Dan yang kedua, bisa kaku, yaitu anggaran bersifat tetap fix sehingga kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan situasi. Hal ini dapat menghambat pengambilan keputusan yang cepat, terutama dalam kondisi yang dinamis. Dan yang ketiga, memerlukan waktu. Proses penyusunan anggaran membutuhkan waktu, tenaga, dan koordinasi yang cukup besar. Mulai dari pengumpulan data hingga revisi dan pengesahan, semua memerlukan proses yang tidak singkat. Kesimpulannya, anggaran merupakan alat yang sangat penting dalam perencanaan dan pengendalian perusahaan. Dalam perencanaan, anggaran membantu manajemen menetapkan tujuan, menentukan prioritas, serta menyusun langkah-langkah strategis untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan adanya anggaran, kegiatan perusahaan menjadi lebih terarah dan sistematis. Selain itu, dalam fungsi pengendalian, anggaran digunakan sebagai alat untuk membandingkan antara rencana dan realisasi. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi penyimpangan selisih serta segera mengambil tindakan korektif agar kinerja tetap sesuai dengan tujuan. Walaupun memiliki kelemahan seperti bergantung pada estimasi, bersifat kaku, dan memerlukan waktu dalam penggunaannya, manfaat anggaran tetap lebih besar. Jika disusun dengan baik dan fleksibel, anggaran dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta membantu perusahaan dalam mencapai kinerja yang optimal.